Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video yang terbaru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini kami akan menyampaikan tentang mata kuliah pemodelan matematika. Kami akan menyampaikan contoh pemodelan matematika dalam bidang program linear, ya, dalam materi program linear. Di sini bahan kajiannya atau bahan keterkaitannya dikaitkan dengan pengolahan susu segar atau terkait ekonomi, ya. Secara sepintas ada ekonominya. Oke. Jadi dalam ini sumbernya yang saya ambil adalah milik milik Evi Widayanti, ya. Pada STKB Bina Insan Mandiri Surabaya. Nah, di sini intinya bercerita tentang susu segar diolah menjadi 4 produk, menghasilkan 4 produk, yaitu produk yogurt, krim susu, keju, dan mentega. Nah, bahan dasar 100 susu segar, 100 liter susu segar itu masing-masing, ya, 100 liter susu segar bisa menghasilkan 80 kg, 100 liter bisa menghasilkan 75 kg krim susu, menghasilkan 80 kg keju, menghasilkan 90 kg. Artinya dari sini bahan dasarnya sekitar 400 liter, ya, per harinya. Nah, kemudian di sini ada biayanya, ya, biaya, ada bahan utama, bahan baku lainnya, bahan bakar minyak, kemudian lain-lain. Ya, di sini untuk biaya yogurt totalnya 19, biaya krim susu 2.550, biaya keju 2.650, biaya produksi mentega itu 1.200.000 per 100 liternya. Ya. Nah, bahan utamanya 400.000 sama, ya, 100 liter 400.000. Nah, dari sini kita mau membuktikan pada program linear, maka nanti akan ada fungsi objektif atau fungsi tujuan dan fungsi kendala atau fungsi pembatas. Nah, oke. Kalau kita lihat di sini ada 4 produk, ada 4 produk. Di sini optimalisasi produk. Optimalisasi produk berarti jumlah produk yang mau dioptimalkan. Kalau optimal jumlah produknya, maka akan menghasilkan keuntungan yang optimal. Ya, sekarang kita lihat. Nah, ini informasi yang kita punya. Biaya produksinya. Maka apa saja yang bisa dikaji? Kalau dari sini jelas, ya. Kalau secara pintas sebelum kita masuk, maka kita mengoptimalkan produknya. Nah, produknya terkait dengan apa? Dengan harga, nanti pada harga jualnya. Maka akan mengoptimalkan, dengan kata lain mengoptimalkan keuntungan dari 4 produk yang dibuat ini. Oke, sekarang kita masuk informasi selanjutnya. Oke, dari sini dulu ya. Kalau biaya 100 liternya menghasilkan ini, maka kita bisa harga yogurt per kilonya itu berapa, kan gitu ya. Nah, dari sini informasi ini dulu. Berarti kan dari 100 liter menghasilkan 80 kg, ya, ini 100, ya, 100 sudah masuk sini biayanya. Kemudian ada biaya bahan baku lainnya, bahan bakar minyak, dan akhirnya didapat 19. Hasilnya bersihnya didapat 80 kg, maka harga per kilogramnya di sini bisa kita cari. Mana video saya terus? Ya, ya. Dan harga per kilogramnya berarti 1. Oke. Ini perlu dikira ke sini dulu. Nah, oke. Berarti, ya,
agak mau ini ya. Kalau naik sedikit, kita kecilkan saja dulu ya. Jadi misalkan di sini, nah ini berarti harga berapa ya, harga 1 kilonya berarti sama dengan 19 ya dibagi 80. Nah, begitu juga ini. Berarti nanti harga ini dibagi 75, 2650 dibagi 80, 12 dibagi 90. Itu biaya 1 kilo ya. Nah, pada dasarnya. Oke. Itu informasi yang kita dapat dari biaya. Nah, sekarang biaya operasionalnya ternyata didapat ini 19.391 per harinya. Dimana di situ biaya operasionalnya yang dihitung ada gaji karyawan, listrik dan air, ya. Kemudian, nah, pemeliharaan mesin, kemasan produk, transportasi, ya, iklan pajak dan lainnya. Sehingga totalnya itu bawah harusnya ya. Nah, ini biaya operasionalnya. Dari sini biaya operasional per bulan dari biaya operasional per hari. Ya, yang perlu digarisbawahi di sini adalah kemasan produknya. Oke. Sekarang kita lihat yang mau dimodelkan oleh peneliti FI itu apa saja. Nih, variabelnya ditentukan. X menyatakan banyak produk yang dihasilkan, ya. Kemudian P adalah harga masing-masing produk yang dihasilkan. Tadi itu yang didapatkan itu ya. Tadi dari 1.900.000 dibagi 80 dan seterusnya, itu P, masuk P ya. Kemudian rata-rata permintaan. Jadi permintaan produknya, produk 1 sampai produk 4 permintaannya berapa per harinya. Oke, kemudian di sini ada rata-rata biaya produksi tiap produk. Rata-rata biaya produksi per tiap produk. Mereka ya, total biaya produksi tiap hari berapa? Di sini biaya BI adalah biaya operasional tiap produk. Biaya operasional tiap produknya. Rata-rata biaya operasi tiap produk. Total biaya, oke. Terus CI rata-rata biaya bahan baku lain. Biaya bahan baku lain. Ya, ini kalau kita konstruksikan semua kan jadinya seperti ini. Dari informasi ini dulu. Ya, berarti X1, X2 ya. Itu ya, berarti sini. Terkait permintaan. Berarti nanti X1. Ya. Berarti untuk yang ini, untuk yang D ini adalah X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 harus kurang dari D1. Kemudian banyak produk yang dihasilkan ya, ini sudah variabel yang mau dicari ini berarti. Kemudian biaya harga berarti P1X1 ditambah P2X2 ditambah P3X3 ditambah P4X4 ya, harga masing-masing produk ini nanti berdampak dengan Z. Waalaikumsalam. Ya, berarti harga masing-masing produk yang dihasilkan. Nah, ini nanti kita ada harga pokok, ada harga jual baru ditentukan ya. Tidak, bukan harga pokok yang dimasukkan di sini, tapi harga jual yang ditentukan. Kemudian rata-rata biaya produksi ya, rata-rata biaya produksi tiap produk. Nah, di mentega, yogurt, krim. Nah, ini bisa. Berarti sama di sini nanti A1X1 sampai A2X2, A3X3, A4X4 kurang dari AT. Ya, biar rata-rata biaya produksi total biaya produksi tiap hari. Ya.
Kemudian biaya operasional tiap produk ini juga sama berarti. Nah, ini ya sampai B4X4 kurang dari sama dengan BT. Oke. Kemudian rata-rata biaya bahan baku lain. Ini CI, rata-rata biaya bahan baku lain. Biaya bahan baku lain berarti C1X1 hingga C4X4 kurang dari CT. Ini juga sama, banyaknya penggunaan bahan baku ya. D1X1 plus di sini nanti berapa? Ya, berarti di sini nanti D4X4 kurang dari DT. Ya. Jadi dari bentuk dasarnya, dari variabel yang mau diperhatikan oleh peneliti nanti ada ini fungsi objektifnya akan menjadi fungsi objektif. Ya, harga masing-masing produk. Nah, ada harga. Tadi yang di awal di sini kita dapat harga pokok produk. Ya, ini harga pokok produk per kilogram. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, selanjutnya. Nah, ini kita dapat gambaran seperti ini. Kita lanjut. Nah, di sini kita ini secara konsep dasar kita ya. Nah, nih. Jadi yang mau dicari adalah jumlah X1 hingga X4. Masing-masing produk, jumlah produk mentega, jumlah produk yogurt, krim keju, krim susu dan keju. Nah, kemudian di sini ada harga. Ini sudah variabel-variabel yang mau diteliti. Ya. Nah, sekarang artinya kita akan mendapatkan dari data itu. Nah, di sini total permintaan tiap hari, D-nya bisa kita dapatkan dari data. Jadi apa saja bisa didapatkan. D-nya dapat dari mana? Ini jelas didapat dari data. Data dari perusahaan. Ini dapat dari data. Ini juga didapat dari data, ya. Berarti rata-rata biaya ini sudah diketahui dari data. Ya. Ini juga sama, rata-rata biaya operasional juga dari data. Ini juga sama dari data atau dicari dari data ya. Kalau misalnya tidak langsung ada, memang dikonstruk dari data yang ada. Ini juga didapat dari data. Nah, data-data ini diteliti pada objek yang diteliti. Di mana gitu. Berarti tinggal kita cek sekarang. Nah, ini peneliti sudah menyajikan. Nah, pertama fungsi tujuan ditentukan oleh peneliti karena perusahaan sudah menentukan harga jualnya per produk. Untuk mentega 45 per kilonya, kemudian untuk B ini apa nih tadi? Yogurt ya 52 per kilogramnya. Kemudian untuk krim susu 60, untuk keju 57 per kilogramnya. Nah, ini P1 hingga P4 tadi. Oke, sehingga di sini menjadi fungsi tujuan. Nah, kemudian selanjutnya kita mau mengoptimalkan fungsi-fungsi kendalanya, atau kita lihat fungsi kendalanya menjadi apa. Di sini sudah ditentukan ya biaya produksi ya, total biaya produksi per hari yaitu adalah 41.100. 13.333 ini didapat tadi 1.900.000 dibagi 80 yang di awal tadi. Itu didapat dari data dari itu ya. Oke, biaya produksinya. Harga pokok produksi ya. Oke. Harga pokok produksi. Oke. Ini adalah harga pokok produksi. Nah, bisa kita simpulkan dari P1X gitu ya. Dia kurang dari 41.100.000 rupiah. Kendala pertama. Kemudian di sini banyaknya permintaan itu di sini sudah diberikan total rata-rata permintaan sebenarnya tidak akan lebih dari 1.500. Berarti permintaan yang terjadi di perusahaan itu atau ya perusahaan itu adalah tidak akan lebih dari 1.500. Sehingga X1 tambah X2 ini jadi kendala kedua. Ya. Nah, fungsi batas yang kedua. Oke, selanjutnya kendala rata-rata bahan baku lain. Banyaknya bahan baku.
Lah ini 0,25% ya, 0,25%. Ini diasumsikan bahwasanya untuk mentega itu membutuhkan susunya 75%, bahan baku yang lain 25%. Nah, ini berasaskan data ya, data dari produksinya, bahan komposisinya, berarti dipresentasikan. Ini membutuhkan 20% bahan baku lain untuk mencetak krim susu, membutuhkan 20% bahan baku lain. Kemudian di sini butuh 20% juga untuk membuat keju. Sehingga 396 ini dari mana? 396 adalah 22% dari total kapasitas produksi. Total kapasitas produksinya adalah sebanyak 1.800. Jadi tinggal kita kalikan di sini. Ya, 22% dari 1.800 sehingga didapat 396. Oke, dapat fungsi kendala 3. Selanjutnya, fungsi kendala rata-rata biaya operasional. Oke, biaya operasional ini adalah penjelasan. Jadi ada double ya. Tidak dihitung berdasarkan produksi masing-masing produk, sehingga diasumsikan keempat produk memiliki biaya operasional yang sama. Jadi tidak diperinci per produk, cuma dia diasumsikan biaya operasionalnya sama. Total biaya operasional yang dikeluarkan setiap harinya adalah 20 juta. Ini berdasarkan data, sehingga di sini pasti kurang dari 20 juta. Menurut kamu perusahaan memproduksi setiap produk berdasarkan porsi bahan baku yang sama, ya 100 liter kan bahan bakunya. Dan hasil produksi tidak lebih dari 1.800 ya, maka setiap produknya per kilo memerlukan biaya. Oke, ini biaya sudah ditentukan, biaya produksinya 11.200. Ini dari mana? Dari biaya operasional dibagi dengan 1.800 ini, sehingga didapat 11.200. Asumsinya biaya operasionalnya dihitung sama, per produk itu biaya operasional dihitung sama, tidak dibedakan ya. Mau lebih detail lagi, apakah boleh tidak sama? Boleh, ya, akan lebih bagus. Nah, namun di sini sudah disederhanakan, modelnya lebih disederhanakan lagi, biaya operasionalnya dihitung sama per produknya. Oke, sehingga dari sini, ya, yang awalnya ada biaya produksi per produk itu menjadi satu, ya, menjadi biaya produksi per harinya. Oke, akibatnya. Nah, berarti dari sini kita dapat sudah ini fungsinya, ini fungsi objektif, fungsi kendala, fungsi kendala, fungsi kendala. Ya, ini fungsi objektifnya. Apa yang mau dioptimalkan? Nah, sehingga ini ada, saya tulisnya kendala 1, kemudian kendala 2, kendala 2, kendala 3, kendala 4. Ini boleh kalau untuk juga perlu ya, nggak perlu. Kalau manual boleh, tapi angkanya kan belum tentu enak hitungan. Kita bisa menggunakan program ya, untuk menjadi ya, boleh bantuan program, boleh dihitung manual untuk solusinya. Bagaimana caranya? Berarti kita mau mengoptimalkan ini. Ini kan sama saja, ini bisa menjadi ya X1, X2, ya, tinggal kita buat ini kan jadi bisa kita bentuk matriks. Ya, 1.800, di sini jadinya 41.100.000. Kemudian di sini 20 juta. Kemudian di sini adalah 396. Ya, X menyatakan jumlah item produk. Nah, sampai sinilah pemodelan kita. Kemudian untuk solusinya itu biasanya dibahas di materi riset operasi. Oke. Ada yang ditanyakan? Jadi suatu model itu tinggal kita bergantung mana yang mau dimasukkan, parameternya, variabelnya, dan juga konstantanya. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf.
Itu terkait penjelasan pemodelan yang menggunakan program linear. Untuk contoh yang lain sama, hampir mirip ya. Kalau kita mau ngambil pemodelan di program linear, maka kita cari kasus, kemudian kita perhatikan data-datanya, kemudian kita bisa tentukan parameternya, bisa menentukan juga variabel-variabel yang berkaitan dengan model kasus tersebut. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.